Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Video ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri dalam melawan penyakit mengerikan, yaitu kanker payudara, yang sembuh dengan kekuatan zikir. Tepatnya 5 tahun yang lalu, suatu hari saya menyadari kalau ada benjolan di dada sebelah kanan saya. Karena kondisi ekonomi, selama 1 tahun saya biarkan saja benjolan itu. Sampai pada suatu waktu, dada kanan saya menjadi bengkak, keras dan terasa panas. Sedikit panik, saya dan suami mendatangi dokter ahli bedah. Betapa terkejutnya. Saya divonis mengidap kanker payudara dan harus segera dioperasi. Saya shock, stres, dan perasaan berubah menjadi galau. Mulai terbayang kejadian-kejadian yang tak mengenakan. Ke rumah sakit, operasi, kemoterapi. Ya kalau sembuh. Belum lagi biaya. Pasti butuh biaya yang besar untuk menjalankan operasi. Tapi dari mana uangnya? Sementara ekonomi saya dalam kondisi susah. Saya pandangi anak saya satu persatu. Bagaimana kalau umur saya pendek? Siapa yang akan mengurus dan memperjuangkan mereka? Ya Allah, dada saya menjadi semakin sesak di tengah kecemasan besar yang sedang melanda. Terus, bagaimana kalau saya tidak sembuh dan saya harus menghadapi ajal? Saya ketakutan. Amalan apa saja yang saya sudah siapkan untuk menghadapi Ilahi? Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Ya Allah, semua bercampur baur dalam benak saya. Saya berusaha menenangkan hati. Mungkin cobaan ini karena dosa-dosa saya, tapi saya masih punya harapan. Bukankah ada Allah tempat saya mengadu? Ya Allah, beri saya jalan. Saya ambil Al-Quran. Ada satu ayat yang selalu saya ingat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat yang selalu saya ingat dalam setiap kesulitan. Allah berfirman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sesungguhnya berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya masih punya harapan. Bukankah Allah punya kalimat kun fayakun? Dan Allah juga berjanji, kalau engkau minta, Allah pasti kabulkan. Dalam Al-Baqarah ayat 186. Ya, saya harus berbicara dengannya. Karena saya tidak punya jalan lain. Saya ingin meminta pertolongannya. Ada beberapa langkah yang terbayangkan dalam pikiran saya agar saya bisa sembuh. Di antaranya sholat saya harus khusyuk, saya harus banyak membaca Al-Quran. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa 1 huruf akan menurunkan 10 pahala. Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam kitab Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan saya juga yakin pada saat membaca Al-Quran, malaikat akan datang mengelilingi saya. Disitulah saatnya saya memanjatkan doa, agar diaminkan oleh para malaikat yang sedang mengelilingi saya. Beberapa surat yang saya baca setiap hari adalah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Ad-Duhan, dan Al-Muluk. Di setiap akhir bacaan, saya selalu panjatkan doa untuk kesembuhan saya. Saya yakin setiap malaikat yang mengelilingi saya ikut mengaminkan doa saya. Zikir yang saya rutinkan setiap hari adalah zikir pagi dan petang. Dan tidak lupa pula saya tambahkan salawat Nabi 100 kali di setiap akhir zikir. Untuk kesembuhan saya mencari makanan yang menaikkan imunitas, seperti buah dan sayur, terutama yang berwarna ungu, seperti buah naga, ubi ungu, buah bit, dan lain-lain. Dengan buah ungu ini,
Saya berharap bisa membunuh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh saya. Pernah terpikir oleh saya, kenapa setiap habis operasi kanker, orang harus menjalani kemoterapi? Mungkin tujuannya untuk membunuh sel-sel kanker yang ada. Kemudian saya berpikir, bukankah dengan adanya sinar matahari, saya bisa manfaatkan sebagai pengganti kemoterapi? Maka, setiap hari saya berjemur di bawah sinar matahari selama 1 jam agar sel kanker di dalam tubuh saya juga bisa mati. Lama-kelamaan, pembengkakan di dada saya mulai mengecil dan akhirnya hilang. Akhirnya, Allah mengabulkan doa-doa saya. Sel kanker itu mati karena selalu saya perdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Demikianlah perjuangan saya 2 tahun lalu. Akhirnya, saya terbebas dari penyakit yang mengerikan itu. Dari pengalaman hidup ini, ada 2 kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, ketika kita mengalami cobaan, cepatlah kembali kepadanya. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Bacalah setiap hari, agar rahmat Allah turun untukmu. Jaga dirimu dengan perbanyak zikir pagi dan petang. Karena zikir ini akan melindungimu dari segala keburukan. Juga perbanyak sholat, berbicaralah dengan Rabbmu. Kedua, kembalilah kepada alam. Manfaatkan cahaya matahari untuk kemoterapi semua penyakitmu. Dan perbanyaklah makanan alami seperti sayur dan buah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar mendapatkan video-video berikutnya. Jangan lupa juga tonton video setelah ini. Cara berdoa, malam Anda minta, siang dikabul Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.